Mas Eno, saya nggak tahu ya, ini karena pasti menunggu keputusan dari partai khususnya Ibu Mega kalau PDIP. Tapi jikalau PDIP kalau mau berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Pak Anies, minta posisi orang nomor 2, apa nggak kelewatan? Kalau yang dibilang berhak paling berhak, punya jasa lebih besar, yang harusnya minta itu ya PKS gitu. Kalau misalnya PDIP ya gabung-gabung saja. Begitu kalau logikanya? Ya, pada dasarnya politik kerjasama yang kami lakukan di dalam pilkada, berbagai tempat pilkada yang sudah kami lalui selama ini, itu poin utamanya pesan yang disampaikan Ketua Umum adalah siapapun yang maju harus membawa kebaikan bagi daerah itu dengan terus melakukan bonding dan melakukan prestasi bagi rakyatnya. Dan kalau bicara konteks DKJ secara khusus, itu kita punya berbagai macam nama-nama kader yang bisa dianggap menarik juga secara elektabilitas maupun secara akseptabilitas. Ada Pak Ahok di situ, ada kemarin yang dideklarasikan di Rakernas ada Pak Andika, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, kemudian bahkan ada misalnya Pak Prasetyo Edi, ada mungkin anggota Dewan yang sudah 3 kali terpilih Pak Charles Honoris. Banyak sekali nama-nama kader internal PDI Perjuangan yang di daerah Jakarta itu sudah mengakar kuat dan punya elektabilitas dan popularitas. Dan ini punya jaringan tersendiri yang itu kemudian mengakar di dalam memori kolektif masyarakat Jakarta. Nah, nama-nama ini tentu sebagai partai kami berkepentingan untuk mendorong, karena itulah fungsi partai politik. Merekrut masyarakat, melatih di dalam partai melalui penugasan dan kaderisasi, kemudian mendorong untuk mendapat jabatan publik. Nah, jadi saya kira logikanya sederhana. Kalau nama-nama itu kemudian memungkinkan untuk diadu, kenapa tidak? Why not? Saya rasa itu. Nah, Bang Daniel Johan, dari PKS bahkan PDIP ini kan punya tawaran yang kuat. PDIP punya calon lain, kalau tidak mencalonkan Anies Baswedan tidak masalah, mereka pun punya kader lain. Sementara PKS, perjuangan kita untuk Pak Anies waktu Pilpres kemarin luar biasa. Untuk PKB seberapa kuat selain mengusung yang pertama ya? Ini seperti apa? Iya, kan sudah dijelaskan pada saat deklarasi kan oleh DPW bahwa posisi PKB itu terbuka kepada semua partai, termasuk terbuka terhadap usulan sebagai wakil. Nah, nanti usulan tersebut ya kita musyawarahkan bersama, tentu dengan calonnya langsung dengan Pak Anies ya. Jadi nggak masalah misalkan dengan PDIP ada usulan wakil siapa, dari PKS usulan wakil siapa, PKB sangat terbuka dan menyambut dengan baik. Nah, yang paling penting adalah kita memastikan dulu nih dukungannya, sehingga karena kalau PKB sendiri kan juga belum bisa maju, jumlah kursinya yang kita butuhkan 22. Nah, sehingga kalau misalkan bersama PKS itu menjadi firm, dan ataupun bersama PDIP menjadi firm. Apalagi kalau misalkan tiga-tiga bisa maju bersama kan. Oke, kalau Bang Hensa sendiri terpikir sosok pendamping Pak Anies hingga dengan saat ini apa sih? Mungkin dari PKB, mungkin juga dari PDIP, mungkin juga dari PKS. Idealnya memang sebetulnya dari PDI Perjuangan kalau memang mau mendapatkan suara tambahan yang banyak ya. Karena PKB kan duluan dan kemudian terimbas paling besar tuh kotel efek dari Mas Aniesnya besar sekali. Dapat 2 kursi di DPR, kemudian tambahan kursinya 2 kali lipat di Jakarta. Kalau dari PKB? PKB banyak terima kotel efek, nanti kita tanya kepada Pak Daniel Johan. Kalau dari PKS? PKS kan naiknya banyak, sekarang menang dia. Sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, makanya calon ketua DPR kan nantinya dari PKS. Sebetulnya ini Mbak, yang perlu ditanyakan juga, misalnya PKB ya, itu nanti gimana tuh dengan Kimnya? Oke nggak tuh Kim tuh kalau kemudian PKB mau dorong Mas Anies gitu, ntar dianggapnya nggak serius masuk koalisinya kan. Nah, itu juga menarik, Bang Daniel Johan ini seperti apa? Istilahnya saya nggak bilang politik 2 kaki ya. Kalau nanti memang dipikirkan ke arah sana, Kim minta seperti itu. Jadi kalian konsisten mengusung pusat atau main di Jakarta ini seperti apa Bang Daniel Johan? Ini hostnya Mbak Caca apa Bang Hendri? Kedua, kombinasi host dan co-host boleh dijawab. Ya, makasih. Ya sejauh ini sih oke-oke aja ya, karena gini, sejauh ini seluruh partai memahami bahwa hubungan Pilpres itu berbeda dan agak sulit kalau digaris luruskan atau dilinearkan dengan persoalan pilkada di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Karena faktanya selama ini seluruh partai itu variannya sangat banyak dan lintas partai. Artinya misalkan dari presiden terpilih pun partainya Gerindra. Dia
di beberapa daerah juga join dengan PDP, join dengan PKS, termasuk PKB, termasuk PDP. Sejauh ini memang seluruh partai memahami bahwa pilkada itu punya lokalitas, peta lokalitas yang sangat khusus, dan kita itu tidak saling membatasi sejauh ini ya, tetapi mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya, saat lagi nanti saya akan tanyakan kepada semua narasumber saya ketika ada kegamangan dari partai politik untuk menimbang, berhitung, dan memikirkan langkah supaya tidak salah langkah pemirsa. Kemungkinan untuk Pilkada Jakarta akan diramaikan oleh 2 paslon atau 3 paslon sesaat lagi. Setiap partai politik punya posisi kuat untuk mempertahankan bagaimana kedua mereka deal nanti untuk mencalonkan gubernur dan juga wakil gubernur. Kalau kita merujuk dikatakan Mas Seno, nggak dengan Anies juga nggak apa-apa. Kita punya calon yang kuat, sebut aja Ahok, Andika, dan nama lainnya. Mungkin nggak sih untuk Pilkada Jakarta akan ada 3 paslon? Kalau menurut saya berat ya, ada 3 pasangan calon tuh. Kecuali ada keajaiban politik lah. Justru malah saya ngelihat bisa jadi kalau nggak 2 pasang ya 1 pasang. 1 pasang calon lawan kota kosong gitu maksudnya. Itu malah bisa terjadi. PDI Perjuangan ini menurut saya posisinya sama seperti Anies Baswedan. Dipertimbangkan untuk nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi Anies Baswedan yang nggak bisa nyalon. Kalau PDI Perjuangan ini dipertimbangkan secara politik untuk tidak bisa mengusung calon sendiri gitu. Jadi nasibnya bareng nih, makanya banyak yang menduga Anies nih bakal sama PDI Perjuangan karena nasibnya sama. Kalau PKS? Nah kalau PKS ini ternyata masih ada harapan buat rezim untuk bisa berdiskusi. Jadi masih bisa diajak ngomong nih si PKS ini. Maka mungkin di Pilkada Jakarta mereka mungkin juga bisa bersatu atau berkoalisi dengan partai politik lain. Maksudnya PKS tidak bisa bersama dengan Anies untuk Jakarta, begitu mungkin nggak? Ya, sangat mungkin begitu gitu. Makanya kan ada tawaran jadi wagubnya dari PKS gitu kan. Nah, sementara itu PKB? Kalau PDI dulu nih ya, PDI ini kelihatannya PDI-nya nggak mau ngobrol sama rezim, rezimnya juga takut-takut ngobrol sama PDI kan. Jadi memang kondisinya begitu. Kalau PKB ini kan partai jago nih ya, jadi apa jago-jago maksudnya? Ya fleksibel aja, coba hasbi Allah tuh. Saya mendukung PKS, saya mendukung Anies Baswedan. Cuma kan pasti dia mikir ya, ini gimana caranya ya supaya nggak disentil Jokowi nih PKB kan? Kami terbuka, wakilnya siapa saja, termasuk Mas Kaisang kan? Baik. Jadi dibawa-bawa juga tuh nama anak presiden biar nggak disentil-sentil kan? Posisi aman lah ya. Jadi canggih lah ini PKB. Sekarang saya ke Mas Seno. Mas Seno. Terlalu berlebihan lah kalau dibilang bisa mencalonkan calon sendiri. Di sini Bang Hensat mengatakan dikunci nih posisi PDIP. Mau tidak mau berkoalisi. Bahkan Anies menjadi salah satu pilihan yang paling logis untuk PDIP. Seperti apa? Ya sebenarnya semua kunci-kuncian politik yang terjadi di pemilu yang lalu itu momentum meriset landscape-nya kan pada saat pilkada. Oleh karena itu kami merasa bahwa ini adalah satu pertimbangan yang maha penting, yang super penting untuk bicara tentang bagaimana kita berposisi secara politik. Kalau misalnya memang kita dikalahkan di nasional, maka melakukan rekonsolidasinya ya harus di daerah. Itulah kenapa saya sampaikan tadi bahwa kami punya stok kok nama-nama yang cukup bagus di daerah Jakarta untuk menjadi secara elektabilitas dipertimbangkan baik sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Bukan berarti kami memaksakan harus memajukan kader sendiri atau membangun poros baru, tetapi hari ini kami juga punya roster atau list pemain-pemain potensial untuk masuk ke liga semi champion ini di Jakarta. Itu kami punya rosternya gitu. Nah, ini tinggal masalah komunikasi politik kita lakukan. Apakah persoalannya ini berada di dalam posisi gubernur atau wakil gubernur, inilah fungsi komunikasi politik yang kami lakukan hari ini. Karena secara kursi nggak bisa kita mengajukan sendiri, berbeda dengan di Sumut atau di daerah lain. Jadi hari ini tentu kami sangat realistis, dan kalau bicara survei, nama Mas Anies maupun nama Pak RK kan masih sangat tinggi hari ini. Meskipun ada Pak Ahok juga di sana ya, tapi secara metodologi kami berarah pada tinjauan ilmiah. Dan kami percaya itu, maka hari ini komunikasi dengan siapapun sedang kita bangun dengan baik. Saya rasa itu sebenarnya maksud saya.